back to Perspective. Dengan saya Faisal. Dan saya Ani. Nih, hari ini kita akan bahas apa nih? Jadi di episode kali ini kita akan membahas perkembangan inflasi dan indikator konsumen di bulan Maret 2026. Oke, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Mari kita mulai dari kondisi inflasi Indonesia. Secara bulanan, inflasi IHK pada Maret melambat menjadi 0,41% dari 0,68% pada bulan Februari. Secara tahunan, inflasi juga turun menjadi 3,48% dari 4,76%, kembali masuk ke dalam kisaran target Bank Indonesia yang sebesar 1,5 hingga 3,5%. Perlambatan ini terjadi meskipun terdapat pola musiman Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya mendorong kenaikan harga seiring memudarnya low base effect tahun lalu terkait diskon tarif listrik. Inflasi kelompok harga bergejolak secara bulanan masih relatif tinggi, namun menurun dari 2,5% menjadi 1,58%, seiring meredanya tekanan harga pangan pasca normalisasi setelah Idul Fitri. Meski demikian, kelompok ini tetap menjadi kontributor utama inflasi dengan sumbangan sebesar 0,27 percentage point. Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah secara bulanan berbalik dari deflasi 0,03% menjadi inflasi 0,31% pada bulan Maret. Kenaikan ini didorong oleh harga bensin, khususnya non-subsidi serta tarif transportasi antar kota yang meningkat akibat tingginya mobilitas selama periode libur Lebaran. Namun, kebijakan diskon tiket pesawat dari pemerintah membantu menahan kenaikan lebih lanjut. Inflasi inti secara tahunan juga menurun menjadi 2,52% dari 2,63% dengan inflasi bulanan turun ke 0,13%, terendah sejak bulan Agustus tahun lalu. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan harga emas sebesar 1,17% secara bulanan sejalan dengan tren kenaikan imbal hasil US Treasury, penguatan dolar Amerika Serikat, serta aksi ambil untung investor. Kedepan, tekanan inflasi eksternal dinilai masih cukup tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi melemahkan rupiah dan mendorong imported inflation. Kenaikan harga minyak global juga dapat membebani fiskal melalui peningkatan subsidi, meskipun pemerintah saat ini menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut perhitungan kami, jika secara rata-rata 1 tahun harga minyak Brent berada di kisaran 80 hingga 100 dolar per barrel dan nilai tukar rupiah di atas 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, penyesuaian harga BBM menjadi memungkinkan. Dalam skenario ini, inflasi berpotensi meningkat 1,42 hingga 3,06 percentage point, sehingga akan melampaui batas atas target Bank Indonesia. Dengan demikian, ruang penurunan BI rate diperkirakan akan sangat terbatas. Bank Indonesia kemungkinan akan mempertahankan suku bunga di level 4,75% lebih lama untuk menjaga stabilitas. Jika harga BBM tidak berubah, inflasi akhir tahun ini diperkirakan akan sekitar 2,72%. Namun, jika tekanan meningkat, penyesuaian harga BBM dan bahkan kenaikan BI rate kemungkinan bisa terjadi. Update perkembangan sektor real kali ini akan dimulai dari kinerja penjualan retail. Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan real di bulan Maret 2026 diperkirakan tumbuh 2,4% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 6,5% di bulan Februari lalu. Perlambatan yang terjadi di hampir seluruh kelompok barang akibat adanya pergeseran Ramadan dan Idul Fitri dari bulan Maret-April di tahun 2025 menjadi bulan Februari-Maret di tahun ini mendorong perlambatan tahunan indeks penjualan real tersebut. Sementara itu, secara bulanan, indeks penjualan real melonjak sebesar 9,3%, sejalan dengan permintaan domestik yang tetap solid selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Selanjutnya, indeks kepercayaan konsumen di bulan Maret tercatat sebesar 123, masih berada pada level optimis meskipun menurun dibandingkan level 3 bulan sebelumnya. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan kedua komponen penyusun indeks konsumen tersebut, yakni indeks kondisi ekonomi saat ini dan juga indeks ekspektasi konsumen. Secara lebih detail, dua komponen indeks kondisi ekonomi saat ini, yakni ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama,
kembali mengalami penurunan. Hanya komponen penghasilan saat ini yang mencatatkan kenaikan. Sementara itu, seluruh indeks ekspektasi konsumen, yakni ekspektasi penghasilan, ekspektasi kegiatan usaha, dan ekspektasi lapangan kerja, mencatatkan penurunan dan menekan ekspektasi konsumen secara umum ke depannya. Penurunan indikator konsumen tersebut juga tercermin dari penjualan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 yang mengalami penurunan di bulan Maret tahun ini. Data penjualan kendaraan dari Gaikindo juga mencatatkan kontraksi secara tahunan dan membalikkan tren pertumbuhan sejak bulan Oktober 2025 lalu. Penjualan wholesale mobil hanya mencapai 61,3 ribu unit di bulan Maret, turun 13,2% secara tahunan. Penjualan sepeda motor juga mencatatkan penurunan di bulan Maret ini, bahkan mencatatkan kontraksi pertama dalam 8 bulan terakhir. Penjualan motor di bulan Maret hanya mencapai 448,9 ribu unit atau terkontraksi 17,1% secara tahunan dibandingkan penjualan di bulan Maret 2025. Namun demikian, kami juga melihat jumlah hari kerja lebih sedikit di bulan Maret 2026 seiring dengan pergeseran Ramadan dan Idul Fitri juga menjadi salah satu faktor pendorong penurunan penjualan kendaraan tersebut. Kedepan, kami melihat masyarakat Indonesia masih optimis, yang terindikasi dari indeks kepercayaan konsumen yang masih berada di atas level 100. Namun demikian, apabila tren penurunan kepercayaan konsumen terus berlanjut di tengah ketidakpastian dari sisi eksternal, kami melihat hal ini berpotensi membuat masyarakat kembali bersikap konservatif terhadap pengeluarannya sehingga mempengaruhi pola konsumsi mereka. Nah, Mas Faisal, melihat perkembangan kondisi ekonomi saat ini, kira-kira gimana sih arah inflasi Indonesia ke depannya? Inflasi Indonesia ke depannya akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Tetapi pemerintah telah memberikan sinyal akan terus mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Dengan demikian, kami melihat inflasi mampu akan bertahan di kisaran 2,5 hingga 3% pada akhir tahun ini. Baiklah, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.